Selamat datang di channel Jagat Edukasi. Pada kali ini kita akan membahas yaitu ringkasan atau rangkuman materi PJOK atau Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan kelas 11 SMA atau SMK semester 1. Oke. Nah, pada semester 1 ini kita akan membahas 10 bab ya. Itu diantaranya bab 1 sepak bola, bab 2 bulu tangkis, bab 3 aktivitas atletik 1, bab 4 berlatih pencak silat 1, bab 5 aktivitas peningkatan kebugaran 1, bab 6 aktivitas senam 1, bab 7 itu aktivitas ritmik, bab 8 aktivitas renang, bab 9 bahaya HIV atau AIDS, dan bab 10 bola basket. Oke, mari kita bahas satu persatu. Nah, kita akan pertama kita bahas bab 1 itu sepak bola. Oke. Nah, sepak bola merupakan permainan bola besar yang dilakukan oleh dua tim. Peraturan permainan sepak bola meliputi teknik bermain bola seperti lemparan ke dalam, tendangan bebas, dan tendangan penalti. Strategi permainan sepak bola dibedakan menjadi dua, yaitu strategi pertahanan dan strategi penyerangan. Yang kedua itu bulu tangkis. Servis adalah pukulan pembuka dalam permainan bulu tangkis. Servis harus dilakukan sesuai dengan peraturan. Jenis-jenis pukulan servis dalam bulu tangkis antara lain servis drive, servis pendek, servis panjang, dan servis cambukan. Jenis-jenis pukulan dalam pukulan bulu tangkis itu diantaranya pukulan servis, pukulan net, pukulan drop shot, dan pukulan lob. Nah, bab 3 itu aktivitas atletik. Atletik 1. Oke. Nah, nomor perlombaan dalam lari estafet adalah 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Dalam penerimaan tongkat ada dua cara yang diumumkan, yang umum digunakan ya, yaitu cara non-visual dan cara visual. Tahapan lompat jauh adalah awalan, gerakan menolak, gerakan melayang, dan mendarat. Pada gaya langkah, gerak melayang dibiarkan agak lama. Sebelum melakukan mendaratan, kaki tolak bergabung dengan kaki ayun serta tubuh dibungkukkan ke depan sebagai persiapan untuk melakukan pendaratan. Bab 4 itu berlatih pencak silat 1. Nah, serangan adalah suatu usaha pembelaan diri dengan menggunakan tangan atau kaki untuk mengenal sasaran tertentu pada anggota tubuh lawan. Serangan dikondisikan untuk menyerang lawan atau musuh dengan tujuan untuk menjatuhkan dan menumpukan lawan. Serangan dapat dibagi jenisnya berdasarkan anggota tubuh yang digunakan untuk melakukan serangan, yaitu serangan tangan yang biasa disebut pukulan dan serangan kaki yang biasa disebut tendangan. Selain serangan tersebut, terdapat pula serangan dengan menggunakan bagian dari lengan atau tungkai, yaitu sikuan, lututan, sapuan, kaitan, dan guntingan. Yang bab 5 itu aktivitas peningkatan kebugaran 1. Nah, kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk mengubah posisi atau bergerak di arena tertentu dalam waktu singkat. Nah, kekuatan merupakan kemampuan seseorang dalam mempergunakan ototnya untuk mengangkat, menghadapi suatu tahanan. Daya tahan adalah kemampuan kondisi tubuh untuk melakukan kerja dalam waktu yang lama. Kelincahan tubuh dapat dilatih dengan berbagai cara, yaitu dengan melompat-lompat dengan tali, dengan berlari secara zigzag melewati tiang atau patok, dan bergerak naik turun pada anak tangga. Latihan kekuatan dapat dilakukan melalui latihan beban dengan menggunakan satu lengan atau dua lengan. Untuk melatih daya tahan jantung dan paru-paru, biasanya dilakukan latihan yang bersifat aerobatik dalam jangka waktu yang lebih lama. Misalnya lari jarak jauh atau cross country, latihan interval, fat leg, dan bersepeda jarak jauh. Bab 6 itu aktivitas senam 1. Loncat jongkok mengandung unsur gerakan yang terdiri atas 4 tahapan, yaitu awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Loncat harimau adalah suatu gerakan yang menyerupai gerak guling depan. Gerakannya dilakukan dengan awalan suatu loncatan jauh ke depan dan mendarat dengan kedua lengan dan berguling seperti pada guling depan. Tahapan gerak loncat harimau terdiri atas awalan, pelaksanaan, dan akhiran. Gerakan flick-flack adalah gerakan senam dengan melentingkan badan ke belakang, bertumpu dengan kedua tangan, dan melemparkan kaki secara membusur, diakhiri dengan pendaratan kedua kaki. Gerakan yang perlu dikuasai sebelum melakukan gerakan flick-flack yaitu gerakan lenting tangan, guling ke belakang, dan sikap kayang yang dimulai dari sikap berdiri.
Bab 7 itu aktivitas ritmik. Nah, aerobotik adalah suatu latihan dengan ritme musik dan gerakan yang teratur sehingga tubuh Anda dapat mengembangkan atau memompa oksigen dan meningkatkan denyut jantung atau nadi. Taibo adalah program kebugaran bersifat aerobik, di mana gerakan-gerakannya dikreasikan dari gerakan taekwondo dan boxing seperti menendang, meninju, mengelak, dan aerobik tanpa lompatan. Latihan senam Taibo terdiri atas pemanasan, latihan inti, dan pendinginan. Bab 8 itu aktivitas renang. Nah, posisi tubuh pada renang gaya kupu-kupu harus diatur sedatar mungkin dengan air untuk memperkecil hambatan. Gerak tungkai renang gaya kupu-kupu dicambukan ke atas dan ke bawah. Urutan gerak lengan gaya kupu-kupu dimulai dengan menangkap, meraih, mendorong dan pemulihan. Pada renang gaya kupu-kupu, pengambilan nafas dilakukan dengan mengangkat kepala ke arah depan dengan menonjolkan bahu ke depan bersamaan dengan tendangan kaki ke bawah. Penyelamatan dengan satu tangan dapat dilakukan dengan cara memegang korban di bawah bahu atau di depan dada. Penyelamatan dengan dua tangan dilakukan menggunakan dua tangan dengan cara memegang kepala, dada, dan bahu dari belakang. Teknik dasar loncat indah diantaranya loncatan lurus dan loncatan berbalik. Bab 9 itu bahaya HIV atau AIDS. Nah, HIV adalah virus penyebab AIDS yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dengan demikian, tubuh penderitanya mudah terserang berbagai penyakit. HIV atau AIDS belum ditemukan obatnya sehingga penyakit ini dapat mengakibatkan kematian. Gejala terinfeksi HIV atau AIDS diantaranya turunnya berat badan secara mencolok, demam lebih dari 38 derajat Celcius, disertai keringat tanpa sebab yang jelas pada malam hari, diare kronis, dan kelainan pada sejumlah anggota tubuh. Beberapa upaya pencegahan HIV dan AIDS diantaranya tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah, tidak menggunakan jarum suntik dengan penderita, hindari transfusi darah dari pengidap HIV, dan menjauhi narkoba. Bab 10 itu bola basket. Bola basket dimainkan oleh dua regu yang setiap regunya beranggotakan 5 orang anggota atau 5 orang pemain. Beberapa teknik dasar bola basket yang akan dipelajari kali ini yaitu menembak sambil melayang atau light up shot, jump shot, screen, block out, dan rebound. Tembakan light up adalah teknik yang sering digunakan. Kita tidak membutuhkan tinggi yang ideal untuk melakukan tembakan ini. Teknik dasar bola basket meliputi jump shot, screen, block out, dan rebound. Oke, terima kasih. Sekian dulu. Jangan lupa klik tombol subscribe.